Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Opat Taufiq Rahman dari kelas E2 dengan NIM akhir 469. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem-sistem pembiayaan. Yang pertama yaitu ada materi pembelajaran yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu aliran biaya manufaktur atau ayat jurnal umum dan akunte. Yang kedua, siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, penyusunan laporan rugi laba. Yang keempat, aktual, normal, dan standar costing. Yang kelima, job order costing dan proses costing. Yang keenam, metode harga pokok atau variable direct dan full costing. Yang ketujuh, activity based costing. Yang selanjutnya adalah aliran biaya perusahaan manufaktur. Semua biaya manufaktur tanpa mempedulikan apakah bersifat variabel ataupun tetap mengalir melalui akun barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, aliran biaya perusahaan manufaktur, yaitu kas aset yang dapat disusutkan, utang usaha akrual, dibayarkan atau dialokasikan untuk biaya manufaktur atau BTKL dan BOP, dan dibayarkan untuk biaya bahan yang dibeli, disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku, dan diminta untuk barang dalam proses, sehingga biaya barang yang telah selesai menjadi persediaan produk jadi yang dipindahkan ke harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Yang pertama, siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha tersebut. Yang kedua yaitu siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk sejak dimasukkannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkan produksi jadi dari proses produksi tersebut. Selanjutnya, siklus akuntansi biaya. Penentuan biaya bahan baku yang dibeli. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, penentuan biaya bahan baku yang dipakai, biaya overhead pabrik, pengumpulan biaya produksi, penentuan biaya produk yang telah jadi. Selanjutnya, laporan harga pokok penjualan. Di sini yang pertama yaitu ada bahan baku, persediaan bahan baku 1 Januari 2010, pembelian bahan baku siap untuk digunakan, dikurangi bahan baku yang tidak langsung dan digunakan, persediaan bahan baku 31 Juni 2010, bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan produk dalam proses, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, produk siap untuk dijual, persediaan akhir produk jadi. Selanjutnya, laporan laba rugi. Format laporan laba rugi yaitu yang pertama penjualan, HPP, laba kotor, biaya operasional, EBIT, bunga, EBIT, pajak, dan IT. Selanjutnya, sistem pembiayaan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, biaya standar dan biaya aktual. Yang kedua, job order costing dan proses costing. Yang ketiga, full costing dan variable atau direct costing. Yang keempat, activity based costing atau ABC. Selanjutnya, biaya standar dan aktual. Biaya standar dan aktual tersendiri yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, dalam sistem biaya aktual informasi, biaya diakumulasikan ketika biaya terjadi tetapi penyajian atas hasilnya ditunda sampai semua operasi untuk periode akuntansi telah selesai. Yang kedua yaitu dalam sistem biaya standar, produk, operasi, dan proses dihitung biayanya
berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya yang akan digunakan dan harga yang telah ditentukan sebelum dari sumber daya yang tersebut. Selanjutnya yaitu job order costing atau JOC dan proses costing atau PC. Yang pertama yaitu JOC. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung. Yang kedua yaitu PC. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung. Selanjutnya, pool costing dan variable costing. Pool costing, cara perhitungan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik biaya tetap maupun variabel kepada produk. Selanjutnya, variable costing, cara penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya-biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama, nomor 1, PT Asoka mengeluarkan biaya manufaktur sebesar Rp130.000 di bulan April 2017. Pada 31 Maret, nilai persediaan barang jadi adalah Rp180 dan barang dalam proses adalah Rp110. Sementara pada 31 April, nilai persediaan produk jadi adalah Rp90 dan barang dalam proses adalah Rp120. Hitunglah harga pokok penjualan untuk bulan April 2017. Dan untuk jawabannya adalah nomor 1, diketahui B. Manufaktur Rp130.000. Persamaan awal PJ Rp180, pers awal PDP Rp110, pers akhir PJP Rp90, pers akhir PDP Rp120. Di sini yang ditanyakan yaitu harga pokok penjualan. Yang pertama yaitu biaya manufaktur Rp130.000 ditambah PDP awal Rp110 sehingga menjadi Rp130.110. Terus dikurangi PDP akhir yaitu Rp120 menjadi harga pokok produksi Rp129.990. Terus ditambah pers PJ awal sehingga menjadi produksi siap jual yaitu Rp130.170. Dikurangi pers PJ akhir yaitu Rp90 dan menjadi harga pokok penjualan yaitu Rp130.080. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua yaitu PT Ajela telah mengumpulkan informasi berikut mengenai operasinya di bulan September 2017. Yang pertama, saldo awal barang dalam proses Rp400.000. Yang kedua, saldo awal barang jadi Rp490.000. Yang ketiga, bahan baku langsung yang digunakan Rp240.000. Selanjutnya, tenaga kerja langsung Rp210.000. Biaya overhead pabrik Rp230.000. Saldo akhir barang dalam proses Rp360.000. Saldo akhir barang jadi Rp420.000. Di sini yang ditanyakan yaitu hitunglah harga pokok penjualan untuk bulan September 2017. Dan jawabannya adalah diketahui BBBL yang digunakan Rp240.000. Biaya tenaga kerja langsung Rp210.000. Biaya overhead pabrik Rp230.000. Saldo awal BDP Rp400.000. Saldo akhir BDP Rp360.000. Saldo awal BJ Rp490.000. Saldo akhir BJ Rp420.000.
Di sini yang ditanyakan yaitu harga pokok penjualan lagi. Di sini yang pertama yaitu BB yang digunakan 240.000 dan BTKL 210.000 dan biaya operating pabrik 230.000 230.000 sehingga dijumlahkan menjadi total biaya manufaktur yaitu 680.000. Terus ditambah saldo awal BDP yaitu 400.000 dan jumlahnya 1.080.000. Terus dikurangi saldo akhir BDP yaitu 360.000 sehingga menjadi harga pokok produksi yaitu 720.000 dan ditambah saldo awal barang jadi senilai 490.000 sehingga menjadi 1.210.000 dan dikurangi saldo akhir barang jadi yaitu 420.000 sehingga menjadi harga pokok produksi yaitu 790.000. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari sistem-sistem pembiayaan produksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.